Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rara Brafilia Cherry, mahasiswa IKIP GRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas C pagi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teks biografi. Materi tentang riwayat hidup ini terdapat dua jenis teks, yaitu teks autobiografi dan teks biografi. Nah, di sini teks autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Tapi pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teks biografi. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, di mana di dalamnya disajikan pengalaman hidup, sejarah hidup, dan kisah sukses seseorang. Di dalam teks biografi ini bukan hanya pahlawan saja yang dapat dijadikan biografi ini, tetapi semua orang juga bisa dijadikan sebagai biografi asalkan seseorang itu dapat menginspirasi kita dan kita bisa meneladani sikap tokoh tersebut. Nah, pembahasan yang kedua ada ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, biografi mempunyai struktur baku dalam pembuatannya. Yang kedua, isi biografi harus sesuai dengan fakta. Yang ketiga, gaya penulisan dibuat dalam bentuk narasi. Yang keempat, kisah yang menarik dan menginspirasi. Yang kelima, berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi kita. Pembahasan yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia atau dia atau beliau. Yang kedua ada kata kerja, yang ketiga ada kata adjektiva, dan yang keempat ada kata sambung. Pembahasan yang selanjutnya ada struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini adalah latar belakang mengenai peristiwa, seperti siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua ada kejadian penting. Kejadian penting adalah kejadian penting atau peristiwa penting secara kronologis menurut urutan waktu. Yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi adalah pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Yang kelima ada jenis teks biografi. Nah, yang pertama, biografi perjalanan karir merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan karir seorang tokoh dari awal hingga karir saat ini. Yang kedua ada biografi perjalanan hidup, merupakan biografi yang isinya tentang perjalanan hidup seseorang secara lengkap atau mengambil beberapa bagian dari perjalanan hidup tokoh tersebut. Berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, autoris biografi. Autoris biografi merupakan suatu biografi yang penulisannya telah mendapat izin atau sepengetahuan dari tokoh tersebut. Yang kedua ada unautoris biografi. Adalah suatu biografi yang penulisannya tidak atas izin dan tidak sepengetahuan tokoh yang akan diceritakan. Nah, lanjut saja ke biografi tokoh tersebut. Yang pertama adalah Bahrudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi. Banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya.
Setiap kali meraih penghargaan bergengsi itu kembali dari habitatnya, Jerman. Beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung. 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Nah, jadi sikap yang dapat kita teladani dari seorang tokoh tersebut adalah yang pertama, keistimewaan tokoh, mampu mendapatkan gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Yang kedua, keteladanan memiliki daya juang dan semangat belajar yang tinggi. Tokoh yang kedua adalah R.A. Kartini atau biasanya disebut juga dengan Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879. Beliau mempunyai nama lain yaitu Raden Ayu Kartini, putri dari Mas Adipati Aryo Satroningrat dan M.A. Ngasira. R.A. Kartini wafat di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita pelopor pribumi atau pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Kartini sempat diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih daripada wanita lainnya. Ia bersekolah di ELS walaupun hanya sampai berumur 12 tahun. Di sana ia belajar bahasa Belanda. Ketika Kartini sekolah di ELS, selain beliau belajar bahasa Belanda, di rumah pun beliau tetap belajar bahasa dan berkirim surat pada teman-teman korespondensi dari Belanda. Bahkan beberapa kali tulisan Kartini dimuat dalam majalah The Hollandsche Lily dari berbagai buku, majalah, dan surat kabar Eropa. Kartini mulai tertarik dengan cara berpikir wanita Eropa yang lebih bebas dan maju daripada wanita pribumi kala. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Nah, oleh kedua orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, yang sudah pernah memiliki 3 istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan diberi kebebasan untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Anak pertama dan sekaligus terakhirnya yang bernama Sesalit Jojo Ningrat lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, Kartini kemudian mendirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. R.A. Kartini menerbitkan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut adalah kumpulan surat yang ditulis olehnya. Kumpulan surat tersebut dibukukan oleh J.H. Abedanon dengan judul Der Duisternis Todlage. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911. Nah, teman-teman, jadi yang dapat kita teladani dari sikap tokoh Raden Ajeng Kartini ini adalah yang pertama itu rajin membaca, yang kedua hobi menulis dan membuat karya yang menginspirasi, yang ketiga
mencintai bangsa Indonesia, khususnya kita kaum perempuan. Yang keempat, tetap menjadi pribadi yang sederhana. Yang kelima, pemberani, optimis, dan tekun belajar. Teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu kita semakin bertambah dan semakin bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera.